الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Adab orang yang telah mengenal Allah yang kelima adalah ia tidak meminta. Karena sesungguhnya orang yang masih meminta sesuatu kepada Allah berarti tanpa disadari dia telah mencurigai Allah. Dan mencurigai Allah ini dianggap sifat yang tercela. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang meminta sesuatu kepada Allah, tanpa sadar dia beranggapan seakan-akan kalau dia tidak meminta, maka Allah tidak akan memberi. Padahal kenyataannya, baik si hamba itu meminta atau tidak meminta, Allah senantiasa memberi. Karena Allah itu Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, Al-Wahhab, dan Allah juga yang maha memberi karunia. Buktinya bahwa seseorang yang tidak pernah meminta pun dikasih, tidak pernah berdoa tapi tetap diberi rezeki adalah orang-orang kafir. Orang kafir itu seumur hidupnya nggak pernah berdoa, nggak pernah meminta, bahkan mengingkari adanya Allah. Walaupun demikian, setiap saat dia senantiasa mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah. Maka bagi orang yang telah mengenal Allah, dia beranggapan seseorang yang meminta rezeki kepada Allah itu berarti seakan-akan dia beranggapan Allah hanya mau memberi kalau diminta. Padahal tidak. Dia tidak meminta pun, kalau memang sudah menjadi jatahnya pasti akan Allah berikan. Yang kedua, orang yang meminta kepada Allah dianggap sebagai orang yang telah mencurigai Allah karena tanpa sadar dia beranggapan bahwa Allah tidak tahu kebutuhan hambanya. Sehingga si hamba tadi harus mengajukan proposal kepada Allah. Mengajukan daftar kebutuhannya kepada Allah. Seakan-akan seperti itu. Padahal Allah lebih tahu kebutuhan hambanya daripada hamba itu sendiri. Jadi tanpa kita menyebutkan kebutuhan kita pun, Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang meminta kepada Allah dianggap mencurigai Allah karena seakan-akan dia menganggap Allah itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Atau tidak mampu mengantarkan apa yang menjadi kebutuhan si hambanya, sehingga si hamba itu harus mengambilnya sendiri. Padahal kenyataannya tidak. Allah mampu mengantarkan apa yang menjadi kebutuhan hambanya langsung kepada si hamba itu. Ya, jadi seandainya si hamba itu tidak mengambilnya pun, Allah tetap akan mengantarkan apa yang menjadi haknya kepadanya. Kemudian yang keempat, bisa jadi orang yang meminta sesuatu kepada Allah dianggap mencurigai Allah karena tanpa sadar ia telah menganggap Allah lupa kepadanya. Padahal Allah tidak pernah lupa terhadap hambanya. Walaupun hamba Allah itu banyak sekali, urusan Allah itu luar biasa banyaknya, karena tidak hanya mengurus manusia, tapi mengurus seluruh makhluknya. Tapi kebutuhan masing-masing hamba itu semuanya Allah ingat. Allah tidak bakalan lupa. Beberapa waktu yang lalu di televisi itu ada tayangan orang yang umurnya tertua di dunia. 140 tahun lebih. Itu setiap kali melihat tetangganya, keponakannya atau cucunya meninggal dunia, dia selalu bilang begini, Allah itu apa lupa sama saya ya? Ini cucu saya udah mati kok saya belum dipanggil-panggil. Di kalimatnya itu selalu begitu.
Jadi setiap ada orang meninggal itu selalu bilang, kok malah dia yang dipanggil dulu? Apa Allah lupa sama saya? Saya kok sudah dari dulu nggak dipanggil-panggil. Barangkali dia sudah bosan hidup di dunia. 140 tahun lebih Pak umurnya. Jadi sebenarnya Allah bukan lupa. Kalau toh dia belum dipanggil itu ya mungkin Allah punya kebijaksanaan lain. Allah ingin menunjukkan bukti kuasanya bahwa di zaman sekarang pun Allah mampu memberi umur yang lebih kepada hambanya. Walaupun rata-rata umur orang itu sekarang hanya sekitar 60-70, tapi sebenarnya Allah juga mampu ya menghidupkan hambanya ini lebih dari 100 tahun. Ini bukan karena lupa. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu dan tidaklah Allah bighafilin lupa amma dari sesuatu ta'maluna yang kalian kerjakan. Jadi apapun yang kalian kerjakan yang sudah berlalu maupun yang saat ini itu semuanya Allah tidak akan melupakannya. Jika perbuatan itu baik, Allah pasti akan memberikan balasan kebaikan. Sebaliknya, ketika perbuatan tidak baik, jika memang Allah tidak mengampuninya, Allah pun juga pasti akan menyiksanya. Jadi, jangan dikira Allah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Walaupun hambanya banyak jumlahnya dan macam-macam perbuatannya, semuanya tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, Alaihissallahu bikafin abdah. Alaisa bukankah Allah itu bikafin yang mencukupi abdahu kepada hambanya. Jadi seluruh kebutuhan hamba itu telah Allah cukupi. Tidak hanya manusia, tidak hanya yang beriman, semuanya. Ya, semuanya. Bahkan makhluk yang melata di muka bumi, yang hidup di laut dan seterusnya, yang besar, yang kecil, semua kebutuhannya yang mencukupi adalah Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Allah telah berfirman, man sagolahu zikri, man barang siapa sagolahu yang menyibukkannya apa zikri mengingatku, sibuk an mas'alati dari meminta kepadaku. Jadi kalau ada orang karena saking sibuknya berzikir sampai nggak sempat meminta sesuatu kepada Allah, apa yang terjadi? Aqaituhu, maka pasti aku akan memberikan kepadanya afdolama, sesuatu yang paling baik, paling utama. Uktia yang aku berikan as-sa'ilina kepada orang-orang yang meminta. Jadi ini Rasulullah bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Kalau ada seorang hamba yang sibuk zikir kepada Allah, misalnya baca Quran, akhirnya dia nggak sempat meminta sesuatu. Maksudnya dia hanya membaca Quran saja, tapi setelah itu dia tidak meminta, tidak berdoa. Atau dia zikir dengan membaca kalimat thayyibah. Misalkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tasbih subhanallah, diulang-ulang sampai dia nggak sempat meminta sesuatu kepada Allah sehingga dia tidak berdoa, maka orang yang seperti itu oleh Allah akan diberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi walaupun orang tadi lupa tidak meminta kepada Allah, tapi Allah tidak akan lupa untuk memberinya. Bahkan Allah akan memberikannya sesuatu yang jauh lebih baik. Itu harus kita yakini. Oleh karena itu, ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, itu bukan dalam rangka karena ingin mendapatkan bagian. Tetapi kita berdoa kepada Allah itu dalam rangka ubudiyah, dalam rangka beribadah, dalam rangka melaksanakan perintah, dan dalam rangka menunjukkan bahwa diri kita itu memang seorang hamba. Kalau soal bagian, soal rizki, itu tidak usah diminta pun, pasti kalau emang jatah kita oleh Allah akan diberikan kepada kita. Jadi itu adab arifin, ya, adab orang yang telah mengenal Allah. Di sama-sama berdoa itu beda. Kalau orang yang belum mengenal Allah ketika berdoa yang diharapkan ya terkabulnya permintaan.
Tapi bagi orang yang sudah mengenal Allah ketika berdoa, bukan masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan. Tapi berdoa itu merupakan kesempatan untuk berdekatan dengan Allah. Kesempatan untuk bercengkerama dengan Allah. Kesempatan untuk bermesraan dengan Allah. Soal pemberian atau yang lain-lain itu bukan menjadi tujuan. Fasubutu maka tenang tahta majaril aqdar, di bawah perjalanan takdir itu afdalu lebih utama inta arifin menurut orang-orang yang telah mengenal Allah. Jadi merasa tenang, merasa nyaman di bawah perjalanan takdirnya Allah. Itu bagi orang-orang yang telah mengenal Allah statusnya lebih utama dibanding orang itu merengek-rengek meminta sesuatu kepada Allah. Wa kana Sayfu Suyukhina Maulay al-Arabi adalah gurunya guru kita yaitu Maulay al-Arabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al-faqiru shadiqu lam tabqa lahu halatun yatlabuha. Seorang yang benar-benar butuh kepada Allah, butuhnya itu kepada Allah bukan kepada selain Allah. Maka baginya tidak mengharapkan sesuatu apapun. Ya, kalau toh dia diberikan suatu keadaan, maka dia tidak akan meminta keadaan yang lain. Apa yang Allah berikan saat ini itulah yang terbaik. Dan itu telah dia terima dengan senang hati, sehingga dia tidak meminta yang lainnya. Wa in kana wala budda, dan seandainya dia memang harus meminta minatolabi, untuk meminta falyat lubbil makrifah, maka hendaklah dia meminta makrifat. Jadi kalau toh dia harus meminta, maka yang diminta itu bukan masalah urusan rizki, tapi yang diminta adalah agar dia dikaruniai pengenalan. Dia bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qultu Abu Musonef mengatakan, wa idza warata minhum at'a'u fa inna ma huwa ubudiyatun wa hikmatun la talaban lil kismati. Jadi para orang-orang yang telah mengenal Allah itu kalau toh dia berdoa, doa itu dilakukan dalam rangka ubudiyah, dalam rangka beribadah, karena memang Allah menyuruh hambanya untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah menyuruh kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, sehingga dia doanya itu dalam rangka melaksanakan perintah. La talaban lil kismati, bukan untuk meminta bagian. Karena apa? Itma kusimalaka wasirun ilaika. Karena apapun yang sudah Allah bagikan buat kalian, pasti Allah akan menyampaikannya kepada kalian. Walau saat tahu ayam na'am kahu ma'ajabaka. Walaupun kau mengharapkan agar permintaan itu atau sesuatu yang menjadi hakmu itu untuk tidak diberikan, tetap oleh Allah akan diberikan. Jadi kalau memang sudah menjadi haknya si hamba, pasti oleh Allah akan diantarkan kepadanya. Sehingga kalau toh dia berdoa dalam rangka melaksanakan perintah, bukan dalam rangka mengharapkan pemberian. Jadi tujuannya bertamu itu memang ingin ketemu tuan rumah, bukan untuk mengharapkan suguhan yang disediakan oleh tuan rumah. Gitu. Wa fil mas'alati khilafun baina sufiyah. Berkaitan dengan permintaan atau memohon kepada Allah, itu di kalangan ulama sufi terdapat perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan kondisi rohani. Halisukutu aula awitu'a'u. Apakah diam itu lebih baik atau doa itu lebih baik? Nah kalau begitu sebaiknya kita itu berdoa atau diam saja. Kalau pertanyaannya seperti itu bagaimana? Wat tahqiqu, yang benar, yang duro mayatajalla fihi wa yansaraha lahu sadru fa wal muradu minhu. Maka jawabannya adalah kalian hendaknya menunggu apa yang tampak darinya dan yang membuat hati kalian menjadi lapang.
Kalau dengan berdoa itu hati kalian menjadi lapang, maka berdoa lebih baik daripada diam. Tapi kalau tanpa doa itu membuat hati kalian menjadi lapang karena hati kalian telah yakin bahwa tanpa berdoa pun Allah pasti akan memberi, maka dalam kondisi seperti itu tidak meminta itu lebih baik. Jadi lebih baik yang mana itu tergantung kondisi masing-masing orang. Bahkan satu orang itu bisa jadi berubah-ubah. Terkadang hari ini lebih baik meminta, tapi besok lebih baik tidak usah meminta. Begitu seterusnya, bergonta-ganti gitu. Dan kalau toh dia minta, sekali lagi mintanya bukan minta bagian, ya. Mintanya dalam rangka beribadah kepada Allah, karena memang Allah menyuruh kita untuk beribadah gitu, atau meminta. Nah, wa amma talabuka lau fa huwa dalilun ala ghaibatika anhu bi wujudi nafsika. Sekarang bagaimana kalau ada orang berdoa kepada Allah, mohon agar orang itu didekatkan kepada Allah. Maka permohonan yang seperti itu menunjukkan bahwa dia masih jauh dari Allah. Kalau seseorang mohon kepada Allah agar didekatkan kepada Allah, berarti tanpa disadari dia itu masih memposisikan dirinya jauh dari Allah. Karena masih terhalang oleh nafsunya. Falau hadara qalbuka, seandainya hatimu itu sudah hadir di hadapan Allah, maka kamu tidak usah minta untuk didekatkan lagi. Kenapa? Karena memang sudah dekat. Kan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang, jika mereka bertanya kepadaku, katakan bahwa aku itu sangat dekat. Sangat dekat. Maka orang yang masih memohon kepada Allah agar dirinya didekatkan kepada Allah, berarti dia masih jauh dengan Allah. Atau memposisikan dirinya jauh dengan Allah. Padahal Allahnya dekat. Nah, berikutnya, wa amma talabuka li ghairihi. Adapun permintaanmu li ghairihi kepada selain mengenal Allah, falikil lati hayaika minhu, maka hal itu terjadi karena sedikitnya rasa malumu minhu pada Allah. Wa adami unsika bihi, dan tiadanya rasa nyamanmu kepada Allah. Jadi kalau seseorang minta kepada Allah, tapi yang diminta bukan mengenal Allah, meminta kepada yang lainnya, maka orang seperti itu dianggapnya sebagai orang yang nggak punya rasa malu. Pada pengajian yang lalu sudah kami sampaikan, ketika seseorang berzikir, baca wirid, baca hizib, tujuannya untuk mendapatkan karomah, untuk mendapatkan fadilah, keistimewaan, maka orang yang seperti itu dianggap sebagai orang yang tidak punya malu kepada Allah. Kenapa? Ibadah zikir yang sangat utama, mengapa hanya ditukar dengan hal-hal yang sangat hina gitu. Jadi kalau tujuannya berzikir hanya sekedar nyari karomah, maka itu sangat remeh. Ya. Harusnya tujuannya berzikir dia cuma satu, apa? Allah. Ya, bukan yang lainnya. Maka di sini katakan, ketika seorang minta kepada Allah, tapi yang diminta bukan mengenal Allah, yang diminta yang lainnya, maka hal itu terjadi karena yaitu orang yang sedikit malunya kepada Allah. Mengapa dikatakan dia nggak punya rasa malu atau sedikit memiliki rasa malu? Fali annahu yunadika ilal hadrati wa anta tafiru minhu ilal ghaflah. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu berdoa, itu sesungguhnya dia sedang menghadiri panggilan Allah. Dia hadir di hadapan Allah. Malah minta yang lainnya. Berarti dia seperti orang yang sudah hadir di hadapan Allah, kemudian melengos. Ya, melengos atau bahkan keluar dari tempat pertemuan itu. Wa misalu dzalika, perumpamaan yang demikian itu kaman seperti orang karena yang adanya orang tadi fi hadratil maliki. Seperti halnya seorang hamba, seorang rakyat jelata
yang dipanggil menghadap seorang raja. Wal maliku mukbilun alaihi. Sementara sang raja sudah siap ya, menerima kehadirannya. Summa yaj'alu huwa yuridul khuruja minha wa yaltafitu ila ghairihi. Tapi si rakyat jelata tadi itu begitu sudah sampai di hadapan sang raja, dia malah melengos, kemudian lari keluar lagi. Itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau orang sudah mengenal Allah, kemudian dalam zikirnya hanya minta karomah, itu seperti rakyat jelata yang sudah bertemu dengan seorang presiden, ya, mestinya dia tinggal berbincang-bincang bersama Pak Presiden, dia malah keluar lagi, ya, keluar lagi terus malah main-main di luar istana, sehingga nggak jadi berbincang-bincang dengan sang raja. Fahadha yadullu ala qillati haya'ihi. Maka orang yang seperti ini berarti dia orang yang tidak punya rasa malu. Sudah ada yang sumber dari segala anugerah, dia malah tergoda dengan yang lain-lain. Fahuwa habikun bi ayat ruda ilal babi. Maka orang yang seperti itu pantas jika kemudian dia diusir di hadapan sang raja, karena dia tidak bisa menjaga sopan santunnya di hadapan sang raja. Sudah ada di hadapan raja kok yang diminta hal-hal yang remeh, yang ada di pinggir jalan, kan ya aneh. Harusnya kalau sudah ada di depan raja itu ya mintanya itu minta bagaimana selalu ada di samping sang raja. Berarti satu kehormatan. Malah yang diminta hanya ingin pakaian yang dijual di pinggir jalan. Itu berarti kan orang yang seperti itu orang yang nggak punya rasa malu. Begitu halnya orang-orang yang telah mengenal Allah. Dia sudah bisa dapat anugerah hadir di hadapan Allah, tapi malah dia minta karomah, ya, minta jabatan, minta kekuasaan, minta kekayaan, yang semuanya itu di hadapan Allah bagaikan sesuatu yang sangat rendah nilainya. Maka dia tidak boleh menghadap lagi, akhirnya dia diusir, disuruh keluar dari istana. Gambarannya seperti itu. Nah, kemudian di samping dia nggak punya rasa malu, berarti orang itu juga tidak punya rasa nyaman bersama Allah. Harusnya kalau dia sudah berhadapan dengan Allah itu dia sudah merasa tenang, nyaman karena segala yang dia inginkan sudah tercapai. Kok dia masih tolak-toleh, masih melihat yang lainnya? Berarti dia belum bisa merasa nyaman dengan Allah, masih merasa nyaman dengan selain Allah. Padahal wa istisnasu bin nasi min alamatil ikhlas. Orang yang lebih merasa nyaman bersama manusia daripada bersama Allah, itu pertanda dia adalah orang yang bangkrut. Karena yang diandalkan hanya sesama makhluk, yang diandalkan hanya manusia. Harusnya yang mengandalkan kepada Allah. Nah, iqbaluka 'alal haqi iqbaluka 'alal khalqi. Ketika seseorang itu sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah membelakangi makhluk. Wa iqbaluka 'alal khalqi iqbaluka 'alal haqi. Sebaliknya, ketika seorang itu menghadap makhluk, berarti dia tanpa sadar telah membelakangi Allah. Ya, pada pengajian yang lalu sudah kami bacakan penjelasan bahwa hati kita itu bagaikan cermin. Cermin itu hanya bisa menangkap bayangan yang ada di hadapannya. Tidak bisa menangkap bayangan atau benda yang ada di sampingnya atau di belakangnya. Yang diserap dalam cermin itu, yang ditangkap dalam cermin itu ya hanya yang ada di depan cermin. Maka ketika hati kita menghadap Allah, maka hendaknya kita telah meninggalkan semua makhluk. Sebaliknya, kalau hati kita masih menghadap makhluk, berarti kita telah membelakangi Allah. Jadi nggak bisa di waktu yang bersamaan menghadap Allah sekaligus menghadap makhluk, nggak bisa. Ya, maksudnya begitu. Maka dari itu sekali lagi, ini adab batin seorang yang telah mengenal Allah, utamanya dalam hal berdoa. Jadi berulang-ulang kami sampaikan, orang yang beribadah itu ibaratnya seperti orang yang bertamu kepada Allah.
hendaknya tujuan bertamu itu ya ingin ketemu tuan rumahnya. Walaupun setelah ketemu dengan tuan rumah, terkadang oleh tuan rumah diberikan suguhan, baik dalam bentuk minuman maupun makanan. Tapi sekali lagi, tujuan kita datang jangan sekali-kali hanya karena ingin mendapatkan minuman atau makanan. Tujuan kita bertamu hendaknya adalah karena ingin bertemu dengan tuan rumahnya. Nah, orang ibadah juga begitu. Ya. Tujuan kita ibadah itu tidak ada lain adalah ingin menggapai ridho Allah, bukan yang lain-lainnya. Ya. Walaupun Allah juga menyediakan pahala, ganjaran, fadilah, hikmah, karomah, dan sebagainya, tapi semuanya itu jangan dijadikan tujuan. Kalau toh semua itu diberikan oleh Allah kepada kita, ya terima saja. Tapi anggap itu sebagai bonus, bukan tujuan. Tujuan kita hanya satu, yaitu Allah. Ilahi anta maqsudi. Tuhanku, engkaulah yang aku tuju, bukan yang lainnya. Waridhoka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Jadi aku ibadah ini karena mencari ridhomu, bukan mencari yang lain-lainnya. Maksudnya begitu. Jadi ketika kita berdoa dalam prakteknya, ya, praktek lahiriahnya kita harus memperhatikan adab syariat. Artinya ketika kita berdoa, ya tangan kita angkat, lisan kita pakai untuk mengucapkan permintaan. Doa kita baca, tetapi dalam hati kita bersamaan lisan kita memohon kepada Allah itu, hati kita berkata, terserah engkau ya Allah, karena engkau yang paling tahu akan kebutuhanku. Terserah engkau ya Allah, karena engkau yang paling tahu apa yang terbaik bagiku. Terserah engkau ya Allah, karena engkau yang paling tahu kapan aku akan mendapatkannya. Jadi begitu. Sementara lisannya tetap meminta. Ya minta rezeki, minta sehat, minta kesejahteraan dan sebagainya. Tapi hatinya terserah diri kepada Allah. Sehingga dengan demikian kita telah memadukan antara adab syariat dan adab hakikat. Syariatnya tetap berdoa, lisannya minta sesuatu kepada Allah, tangannya diangkat, tapi hatinya berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi itu caranya atau prakteknya dalam mengamalkan ajaran syariat dan hakikat. Jadi jangan dipilih salah satu. Kalau dipilih satu ya pincang. Jangan kemudian setelah mendapat keterangan seperti itu tidak mau berdoa. Salah juga. Ya. Wah kalau begitu kita tidak usah berdoa, kita diam saja. Tidak begitu maksudnya. Ya, maksudnya tidak begitu. Doa tetap berdoa, minta tetap meminta, tetapi dalam hati kita yang kita minta adalah Allahnya, bukan yang lain-lainnya. Jadi kita meminta, kita berdoa itu dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Allah itu, kita juga di samping menjaga adab lahir, juga menjaga adab batin. Jangan sampai kita mencurigai Allah, bahwa Allah hanya mau memberi kalau kita minta. Allah hanya akan memberi kalau kita menyampaikan proposal kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Karena tanpa diminta pun Allah Maha Pemberi, Allah Maha memberi rezeki, Allah tahu kebutuhan kita, dan Allah mampu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita sampai ke kita tanpa kita jemput. Allah mampu menyampaikannya kepada kita. Itulah yang dimaksud dari bab ini. Jadi sekali lagi jangan sampai salah paham, kemudian setelah mendengar keterangan tadi terus tidak berdoa, itu jangan. Kita tetap berdoa sebagaimana biasa. Yang perlu kita perbaiki adalah adab batin kita ketika berdoa. Di lisannya menyebut permintaan, tapi hatinya berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyahu min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.